Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu berbeda? Bukan karena ingin tampil beda, tapi karena jiwamu seperti berjalan di jalan yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Mungkin kamu sering bertanya dalam diam, kenapa hidupku penuh ujian? Kenapa aku begitu sensitif terhadap penderitaan orang lain? Kenapa aku merasa sepi, meski di tengah banyak orang? Kenapa hatiku selalu merasa ada sesuatu yang lebih? Jika kamu pernah merasakan itu, tenang, itu bukan kebetulan. Itu bukan kelemahan. Pakupin itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu adalah salah satu jiwa yang dipilih langsung oleh Tuhan. Jiwa yang dijaga, ditempa, dipanggil, bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi untuk menjadi cahaya di dunia yang mulai gelap. Dalam video ini, kamu akan menemukan 5 tanda luar biasa. Tanda yang akan membuka mata hatimu, bahwa semua yang kamu alami, semua luka, semua pencarianmu, bukan tanpa maksud. Karena sesungguhnya, Tuhan telah memilihmu sejak lama. Dan sekarang, waktunya kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Dengarkan dengan hati, rasakan dengan jiwamu. Karena bisa jadi, ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Bintang bersinar tanda pertama. Kamu sering diuji, tapi tidak hancur. Tuhan hanya menguji mereka yang Ia cintai, karena Ia tahu mereka akan bertahan dan akan tumbuh menjadi jiwa yang lebih tinggi. Coba renungkan ini sejenak. Kenapa justru kamu yang diuji seberat ini? Kenapa kamu yang dipukul masalah bertubi-tubi? Kenapa hidupmu terasa penuh luka? Padahal kamu sudah berusaha baik. Apakah ini hukuman? Apakah ini tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu? Tidak, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, pakupin ujian yang berat bukan tanda kebencian Tuhan, tapi tanda bahwa kamu adalah jiwa yang Ia percayai untuk memikul sesuatu yang lebih besar. Lihatlah para nabi, para wali, orang-orang besar sepanjang sejarah. Mereka semua tidak hidup mudah. Bahkan, mereka justru mengalami ujian paling luar biasa. Diasingkan, difitnah, diuji dengan kehilangan, kemiskinan, bahkan nyawa. Kenapa? Karena Tuhan tahu jiwa mereka kuat, dan begitu juga kamu. Kalau sekarang hidupmu seperti jalan menanjak yang tak pernah habis. Jika kamu berkali-kali jatuh, kehilangan, dihianati, gagal, tapi kamu tetap di sini, masih hidup, masih mencari kebaikan. Bolam listrik, maka itu artinya jiwamu sedang ditempa untuk sebuah kemuliaan. Api analogi, emas tidak lahir dari permukaan. Emas tidak ditemukan di permukaan tanah. Emas harus digali dalam-dalam, dikeluarkan dari lumpur, dilebur dalam panas tinggi, baru kemudian bersinar. Dan begitulah Tuhan memperlakukan jiwa yang terpilih. Ia tidak akan membiarkanmu tetap biasa. Tuhan ingin kamu bersinar. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu perlu meledak terlebih dahulu. Balon ucapan kamu harus hancur agar bisa dibentuk ulang. Balon ucapan kamu harus jatuh agar bisa belajar terbang lebih tinggi. Balon ucapan kamu harus terluka agar bisa sembuh dan menyembuhkan yang lain. Dan itu semua adalah fitrah dari jiwa terpilih. Merpati 2, kamu pernah mau menyerah, tapi tidak jadi. Berapa kali kamu menangis sendirian? Berapa malam kamu berdoa dengan suara tercekat? Berapa kali kamu ingin menyerah, tapi tetap bertahan? Itu bukan karena kamu kuat. Itu karena ada kekuatan tak terlihat yang menopangmu. Itulah cinta Tuhan. Ia tidak membiarkanmu benar-benar tumbang. Bahkan saat kamu merasa semua orang menjauh, Tuhan mendekat diam-diam lewat cara yang tak kamu sadari. Pakupin saat semua pintu tertutup, Tuhan sedang membimbingmu ke satu pintu yang paling tepat. Pakupin saat semua orang meninggalkanmu, itu agar kamu hanya bergantung padanya. Pakupin saat dunia membuatmu merasa tidak berarti, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kamu berarti di matanya. Pusing kamu dipersiapkan untuk peran yang lebih besar. Bisa jadi, yang kamu alami sekarang adalah fase pembentukan. Jiwa seperti kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu akan membawa terang. Kamu akan membantu banyak orang. Kamu akan jadi penyembuh bagi luka-luka orang lain.
karena kamu sendiri pernah terluka. Jiwa terpilih adalah mereka yang terluka, tapi tetap memilih untuk tidak melukai orang lain. Jiwa yang pernah direndahkan, tapi tetap membesarkan hati orang lain. Jiwa yang nyaris hancur, tapi memilih bangkit dan menjadi sumber kekuatan bagi sesama. Dan kamu adalah salah satunya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu?" Mereka diguncang hebat, sampai-sampai mereka berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qs Al-Baqarah 214. Jadi jika sekarang hatimu sedang diguncang, jiwamu sedang lelah, tenanglah, itu tandanya pertolongan Tuhan sudah dekat. Itu tandanya Tuhan sedang mendekap jiwamu erat-erat. Sekarang kamu tahu, jika hidupmu tidak mudah, tapi kamu tetap memilih untuk berjalan dengan cahaya, maka kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa terpilih, jiwa yang dipilih Tuhan untuk menjalani jalan yang tidak mudah, agar bisa sampai pada takdir yang luar biasa. Dan pada akhirnya, luka-luka itu akan jadi mahkota, air matamu akan jadi pahala, dan hatimu akan bercahaya. Bintang bersinar tanda kedua, kamu memiliki empati yang dalam. Hati yang telah disentuh oleh cahaya Tuhan akan menjadi mata air kasih untuk sesama. Coba kamu ingat-ingat, pernahkah kamu ikut menangis saat melihat orang lain terluka? Pernahkah kamu merasa sedih, padahal kesedihan itu milik orang lain? Pernahkah kamu menyimpan beban orang lain di dadamu sendiri, hanya karena kamu tidak tega melihat mereka jatuh? Jika ya, maka kamu adalah salah satu jiwa langka yang penuh empati. Pakupin, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu hidup, tanda bahwa jiwamu telah disentuh oleh kasih Tuhan, tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Empati bukan sekadar perasaan, tapi jembatan jiwa. Empati bukan hanya merasa kasihan, bukan hanya mengucap, "Saya ikut prihatin." Empati adalah kemampuan spiritual untuk menyelami perasaan orang lain, bahkan sebelum mereka membuka mulut, bahkan ketika mereka tersenyum. Kamu bisa merasakan luka yang mereka sembunyikan. Balon ucapan, kamu bisa merasakan suasana hati orang dari tatapan matanya. Balon ucapan, kamu tahu kalau seseorang sedang terluka, walau ia berusaha terlihat tegar. Balon ucapan, dan seringkali, kamu lebih sedih atas penderitaan orang lain dibanding penderitaanmu sendiri. Pakupin, itulah jiwa yang dititipkan oleh Tuhan, sifat rahmah, kasih sayang suci. Bukan karena kamu lemah, tapi karena Tuhan percaya padamu untuk membawa kasih-Nya pada dunia yang dingin. Lilin 2. Tapi empati itu melelahkan. Kadang kamu merasa capek. Sering kali kamu jadi tempat curhat semua orang. Tapi saat kamu sendiri butuh bahu, tak banyak yang mengerti kamu. Pakupin, kamu bisa memeluk luka orang lain, tapi kamu sendiri memendam luka diam-diam. Dan ini sering membuatmu bertanya, kenapa aku yang harus menanggung semua rasa ini? Jawabannya sederhana, karena tidak semua orang diberi hati sebesar hatimu, dan tidak semua orang sanggup menampung beban seperti kamu. Bolam listrik, kamu bukan diciptakan untuk hidup biasa. Kamu adalah penyembuh. Kamu adalah cahaya. Dan Tuhan membentukmu jadi begitu, karena dunia membutuhkan hatimu. Merpati 2. Hati yang penuh empati adalah tempat turunnya cahaya Tuhan. Rasulullah pernah bersabda, orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Dan dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kasih bagi seluruh alam. Jadi jika kamu punya rasa sayang yang luas, jika kamu tidak tahan melihat orang menderita, jika kamu ingin menolong, bahkan ketika kamu sendiri butuh pertolongan, maka hatimu sedang menyerupai hati para nabi. Karena empati yang sejati adalah pantulan dari cinta Tuhan. Pusing jiwa terpilih adalah mereka yang tidak tega meninggalkan orang lain di dalam kegelapan. Pakupin, jiwa terpilih tidak bisa diam saja saat melihat penderitaan. Dia akan berbuat sesuatu, walau kecil. Dia akan mengulurkan tangan, walau dengan air mata.
karena dia tahu rasanya terluka. Dan dia tahu tidak ada orang yang layak merasakan itu sendirian. Dan seringkali Tuhan menjadikan kamu sebagai jawaban dari doa-doa orang lain. Mereka mungkin pernah berdoa, "Ya Allah, kirimkan aku seseorang yang peduli." Dan Tuhan mengirimmu. Tapi ingat, jiwa terpilih juga harus menyayangi dirinya sendiri. Ya, kamu kuat. Ya, kamu penuh empati. Tapi bukan berarti kamu harus menyakiti dirimu sendiri demi menyembuhkan orang lain. Bolam listrik jiwa terpilih juga berhak istirahat. Berhak menangis. Berhak dipeluk. Berhak didengar. Tuhan tidak ingin kamu hancur karena terlalu sibuk menyelamatkan semua orang. Jadi, jaga hatimu. Karena hatimu adalah wadah yang penuh cinta. Dan cinta itulah yang membuatmu berbeda. Sekarang kamu tahu, kalau hatimu sering menangis untuk orang lain, kalau kamu sering jadi bahu, tempat cerita, tempat berlabuh, itu bukan kelemahan. Pakupin itu adalah tanda terang dalam jiwamu. Tuhan telah menitipkan sebagian cahayanya padamu, agar kamu menjadi peneduh di dunia yang keras ini. Agar kamu menjadi alasan seseorang untuk tetap kuat, tetap tersenyum, tetap percaya bahwa kasih itu masih ada. Terus jaga empati itu, karena empati adalah bahasa jiwa yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih. Bintang bersinar tanda ketiga, kamu merasa berbeda sejak kecil. Jiwa terpilih tidak akan pernah benar-benar cocok dengan dunia, karena mereka diciptakan untuk misi yang lebih tinggi. Pernahkah kamu merasa seperti tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan sekitarmu? Sejak kecil, kamu mungkin sudah merasa berbeda. Bukan karena ingin tampil beda, tapi karena memang jiwamu tidak berjalan seperti kebanyakan orang. Pakupin, kamu mungkin lebih suka menyendiri saat yang lain berkerumun. Pakupin, kamu lebih menikmati keheningan daripada keramaian. Pakupin, kamu merasa bahwa yang kamu pikirkan sering tidak dipahami oleh orang lain. Dan yang lebih dalam lagi, Pakupin, kamu lebih cepat merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas. Pakupin, kamu mencari makna, bukan hanya aktivitas. Pakupin, kamu tidak bisa tenang kalau hatimu tidak selaras dengan kebenaran. Kaca pembesar mengarah kiri, jiwa yang terjaga akan tampak asing di dunia yang tertidur. Bayangkan, kamu adalah seseorang yang terbangun di malam hari, sementara semua orang masih tidur. Apa yang kamu rasakan? Kesepian? Bingung? Merasa tak punya teman? Itulah yang dirasakan oleh banyak jiwa terpilih. Karena kamu melihat dengan mata hati, sementara yang lain masih terpejam. Kamu mendengar suara kebenaran yang halus, sementara dunia sibuk mengejar suara bising yang menyesatkan. Pakupin, maka wajar jika kamu merasa seperti tidak masuk dalam pergaulan yang dangkal. Pakupin, wajar jika kamu merasa tidak bisa berpura-pura hanya demi diterima. Pakupin, wajar jika kamu sering merasa seperti roh tua dalam tubuh muda. Itu adalah tanda kebangkitan jiwamu. Merpati dua perasaan aneh, itu adalah petunjuk. Banyak orang baik yang merasa sendiri, karena mereka belum bertemu dengan sesama jiwa terpilih. Mereka merasa seperti hidup di planet yang berbeda. Tapi sesungguhnya, Tuhan sedang menjauhkanmu dari kebisingan, agar kamu mendengar suara yang lebih penting, suara jiwamu. Dan tahukah kamu, jiwa-jiwa besar sepanjang sejarah selalu dimulai dari keterasingan. Nabi Ibrahim merasa asing di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun, tapi jiwanya tidak bisa menerima kezaliman. Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, merenung dalam keheningan sebelum diturunkan wahyu pertama. Pakupin, mereka semua merasa berbeda. Tapi dari perbedaan itulah lahir perubahan besar bagi dunia. Bolam listrik perbedaanmu adalah keistimewaanmu. Jika kamu terus mencoba menyesuaikan diri dengan dunia, kamu akan kehilangan cahaya unik yang Tuhan berikan padamu. Tuhan tidak menciptakanmu untuk meniru. Tuhan menciptakanmu untuk menjadi otentik, menjadi dirimu yang sejati. Karena hanya dengan begitu kamu bisa menjalankan misi hidupmu. Jiwa terpilih memang tidak nyaman hidup seperti orang kebanyakan. Mereka haus akan makna. Mereka ingin hidup yang jujur, penuh cahaya, dan berdampak bagi sesama.
dan rasa berbeda. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kamu memang diciptakan untuk jalan yang lain. Pakupin jalan yang tidak semua orang mau tempuh. Pakupin tapi jalan itu penuh berkah dan akan mengantarmu pada cahaya sejati. Sekarang kamu tahu, kalau kamu sering merasa tidak cocok, tidak dimengerti, atau berbeda sejak dulu. Tenang, itu bukan kutukan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah kode ilahi yang menunjukkan bahwa jiwamu sedang diarahkan pada takdir yang lebih besar. Jangan bunuh keunikanmu hanya demi diterima. Jangan padamkan cahaya dalam dirimu hanya karena terlalu terang untuk mata mereka. Tetap jadi dirimu. Karena dirimu yang berbeda, itulah yang akan membuka jalan cahaya bagi dunia. Bintang bersinar tanda keempat. Kamu tidak bisa tenang saat jauh dari Tuhan. Jiwa yang terpilih akan selalu mencari cahaya, meskipun pernah terjerumus ke dalam gelap, karena cahaya itu adalah rumahnya. Pakupin, pernahkah kamu merasa hidupmu kosong? Meski semua terlihat baik-baik saja, Pakupin, pernahkah kamu mencoba tersenyum, tapi hatimu tetap gelisah? Pakupin, atau kamu pernah menjalani hari-hari seperti biasa, tapi ada rasa yang tidak bisa kamu jelaskan? Seperti ada sesuatu yang hilang? Itu bukan gangguan biasa. Itu bukan sekadar kecemasan. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Lilin 2, dan jika kamu bisa merasakan panggilan itu, maka itu adalah tanda kuat bahwa jiwamu tidak bisa hidup tanpa kedekatan dengannya. Merpati 2, jiwa terpilih akan selalu gelisah jika terlalu lama menjauh. Jiwa biasa bisa saja bertahun-tahun hidup dalam kelalaian, tanpa merasa gelisah, tapi tidak dengan jiwa terpilih. Karena dalam diri mereka, Tuhan telah menitipkan kompas spiritual. Begitu mereka melangkah terlalu jauh, akan ada alarm yang berbunyi. Hati mereka resah, pikiran mereka tak tenang, dan tubuh mereka seperti tidak bisa berfungsi secara utuh. Hati mereka bersuara, "Kembalilah, kembalilah padanya." Dan suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Balon ucapan kamu mungkin pernah jauh, tapi tidak pernah lupa. Tidak sedikit jiwa terpilih yang pernah tersesat, pernah menjauh dari ibadah, pernah terjebak dalam dosa, pernah meremehkan suara hati. Tapi bedanya adalah, mereka tidak betah dalam kesesatan. Mereka cepat gelisah, mereka cepat ingin pulang, dan mereka menangis saat malam. Bukan karena hidup sulit, tapi karena mereka rindu pada Tuhan. Pakupin rindu pada ketenangan yang hanya datang saat hati menyatu dengannya. Pakupin rindu pada kedamaian yang muncul saat sujud dan air mata bertemu. Pakupin rindu pada rasa ringan setelah bertaubat dan dimaafkan. Tombol ulang jiwa terpilih akan selalu dipanggil kembali. Dalam Quran, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Qiyas Al-Insyirah 6. Dan seringkali, kesulitan itu dikirim bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan pulang. Bola listrik saat kamu lupa, Tuhan membuatmu jatuh. Bola listrik saat kamu sombong, Tuhan membuatmu kehilangan. Bola listrik saat kamu mulai terlalu cinta dunia, Tuhan membuat dunia mengecewakanmu. Tapi itu bukan untuk menyakitimu. Itu karena Tuhan ingin memurnikan kembali hatimu dan mengajakmu pulang ke tempat yang seharusnya, kedekatan dengannya. Gembok kedekatan dengan Tuhan adalah kunci ketenangan jiwa. Tidak ada spa, liburan, atau harta yang bisa menyembuhkan gelisah batin. Seperti satu sujud yang ikhlas, tidak ada cinta manusia yang bisa menggantikan hangatnya hubungan batin dengan Tuhan. Pakupin, karena kamu bukan sekadar makhluk fisik. Kamu adalah ruh yang butuh nutrisi ilahi. Dan saat kamu mulai memberi ruang kembali pada doa, pada zikir, pada air mata di malam hari, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli di dunia manapun. Ketentraman. Sekarang kamu tahu, kalau hatimu mudah gelisah saat jauh dari Tuhan, kalau hidupmu mulai terasa hampa meski dunia tampak baik, maka itu tanda bahwa jiwamu dipilih untuk dekat. Dipilih untuk tidak bisa hidup tanpa cahaya. Dipilih untuk berada di antara orang-orang yang hatinya selalu rindu akan kehadirannya. Jaga getaran itu, karena itu adalah anugerah yang paling lembut.
sekaligus paling besar dalam hidupmu. Bintang bersinar tanda kelima, kamu merindukan cahaya yang lebih tinggi. Ketika dunia tak lagi bisa menenangkan hatimu, saat itulah kamu mulai mendengar panggilan dari langit. Ada satu hal yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Kerinduan yang aneh. Bukan rindu pada manusia. Bukan rindu pada tempat atau masa lalu. Tapi rindu pada sesuatu yang agung. Yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Tapi sangat terasa di dada. Pakupin kerinduan pada Tuhan. Pakupin kerinduan pada makna. Pakupin kerinduan pada sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. Pusing kamu tidak lagi merasa cukup dengan dunia. Kamu mungkin pernah mencicipi semua hal yang dunia tawarkan. Jabatan, kekayaan, pujian, cinta dari manusia. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tak terisi. Dan semakin kamu mencoba mengisinya dengan dunia, semakin kamu merasa kosong dan hampa. Balon ucapan kamu bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa merasa utuh? Kenapa hatiku seperti selalu mencari sesuatu yang tidak kelihatan? Karena jiwamu sudah tidak cocok dengan dunia. Karena kamu sedang dipanggil oleh cahaya yang lebih tinggi. Merpati dua rasa ini tidak dimiliki semua orang. Tidak semua orang gelisah saat hidupnya biasa-biasa saja. Tidak semua orang terganggu saat mereka jauh dari Tuhan. Tapi kamu tidak bisa tenang. Pakupin kamu selalu merasa ada sesuatu yang lebih dalam, yang ingin kamu gapai. Pakupin kamu haus akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Pakupin kamu ingin hidup bukan hanya sukses, tapi bermakna dan bercahaya. Dan rasa haus itu, rasa rindu itu, adalah tanda bahwa kamu adalah jiwa yang dicintai. Bima Sakti, jiwa yang dirindukan langit, akan terus mencari cahaya. Dalam hadits Qudsi, Allah berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qiyas Kaf 16. Pakupin jiwa-jiwa pilihan selalu merasa ada panggilan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke arah cahaya. Kadang mereka tersandung, kadang mereka lupa, kadang mereka jatuh sangat dalam. Tapi kerinduan itu tidak pernah padam. Cahaya itu tetap bersinar, meski kecil, dan terus memanggil jiwa-jiwa yang telah dipilih. Kilauan kamu tidak sedang mencari cahaya, tapi sedang dipanggil oleh cahaya. Kalau kamu merasakan semua ini, jika kamu saat ini menangis hanya karena merindukan ketenangan yang suci, jika kamu merasa hidupmu tak lengkap tanpa kehadirannya, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih menjagamu, bahwa kamu adalah jiwa yang telah dikenali oleh langit. Pakupin karena tidak semua orang diberi rasa rindu ini. Pakupin tidak semua orang diberi kebutuhan untuk kembali. Pakupin tapi kamu diberi. Dan itu artinya kamu adalah jiwa terpilih. Sekarang kamu tahu bahwa semua kegelisahanmu, air matamu, rasa berbeda yang kamu simpan sejak kecil, bukanlah beban kosong. Itu adalah kode ilahi, bahwa kamu adalah seseorang yang sedang dipanggil untuk pulang ke cahaya. Pakupin kamu diuji karena jiwamu kuat. Pakupin kamu peka karena hatimu lembut. Pakupin kamu berbeda karena kamu ditakdirkan untuk berjalan di jalur yang hanya sedikit orang berani tempuh. Pakupin dan kamu rindu karena Tuhan sudah menanamkan cahayanya di dalam dadamu. Jangan padamkan cahaya itu. Jangan ragukan keistimewaanmu. Jangan menunggu pengakuan dari dunia, karena langit sudah lebih dulu mengenal namamu. Jiwa-jiwa terpilih tak selalu tampil menonjol. Mereka mungkin pendiam, mereka mungkin terluka, tapi di dalam dada mereka ada kekuatan besar yang sedang menunggu waktu untuk bersinar. Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah melangkah, meskipun pelan, meskipun sendiri. Karena setiap langkah kecilmu sedang dicatat oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, bukan seberapa sempurna kamu hidup, tapi seberapa tulus kamu kembali kepadanya. Terus jaga cahaya itu, karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa terpilih, yang dicintai, dipanggil,
dan akan dimuliakan oleh Tuhan saat waktunya tiba. Teruslah berjalan, cahaya sedang menunggumu, dan langit telah mencatat namamu sebagai salah satu jiwa terpilih. Bintang bersinar, terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.